bermaksud baik pasti hasilnya juga baik gitu. Kalau yang enggak pasti dapatnya yang enggak juga. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Kuat banget, saya. Kuat banget. Oke, sekarang udah mulai panas banget tuh. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Memburu misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Saya Sarwijayanto. Sekarang ini kami sedang berada di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Bogor. Dan kami sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Gua Pengantin. Dan perjalanan kami tempuh ini memang sangat luar biasa sekali ya. Terjal dan cukup sangat mengerikan. Menurut saya sih mengerikan karena dari luar kita tidak bisa menggunakan mobil, kita harus jalan kaki atau paling cepatnya itu dengan menggunakan motor, tapi jalannya memang sangat tidak layak ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita coba menelusuri. Ini kalau nggak salah tadi informasinya Gua Pengantinnya ada di bawah sekitar ya? 500 meter lagi, tapi kita harus menuruni tangga seperti ini dan juga ada beberapa lokasi yang memang harus hati-hati sekali. Oke. Ini terjal banget sih. Kayaknya nggak bisa diinjak di sini. Apa bambunya udah terlalu rapuh. Oh, ini Sar, Gua Pengantin. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini kita sudah berada di depan Gua Pengantin dan saya ingin mengajak narasumber kita untuk menelusuri ke dalam ya, karena juga sejujurnya saya belum tahu banget nih mengenai sejarah dari gua ini sendiri dan ada misteri apa di balik tempat ini. Oke, di mana narasumbernya? Boleh? Oke. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Ya, kami dari tim Memburu Misteri udah dikontak juga ya kemarin ya. Oh, iya. Oke, Mang Andi, sebelum kita masuk saya pengen coba tahu dulu nih cerita mengenai sejarahnya Gua Pengantin ini seperti apa sih gitu. Karena jujur saya sendiri pun orang awam kurang begitu paham mengenai cerita atau sejarah di balik Gua Pengantin ini. Oh iya. Jadi ceritanya sang raja ini dulu punya istri sama keturunan Rumpin. Tiba-tiba sang raja Pajajaran itu istilahnya main ke mantannya. Tiba-tiba ketemu anaknya cantik begitu. Sang raja Pajajaran itu kan istilahnya sangat pengen begitu jadi istrinya. Ya sangat dikejar-kejar, belum ketemu ibunya waktu itu kan, dikejar-kejar sama sang raja. Jadi awalnya nggak tahu kalau itu ternyata anaknya gitu. Nah itu nggak tahu. Tiba-tiba dia kejar-kejar sampai istilahnya dapat dibawa kemari gitu, dipaksa istilahnya mau dijadikan istri. Ibunya kan marahin kemari, datang, kata ibunya, ini anakmu, ini anak kamu katanya, ini anak darah dagingmu katanya. Ya sang raja itu kan kagak ngerti,
istilahnya bahwa itu anaknya begitu, tetap aja pengen ditikah sama dia. Nah ibunya daripada istilahnya ditikahin istilahnya tanpa tantangan gitu, tanpa dikasih ini, jadi nggak setuju gitu maksudnya. Oh, intinya bagaimana caranya untuk menggagalkan pernikahan Nah itu si raja ini dengan si anaknya. anaknya disebut namanya Nyimas. Nyimas. Oke. Itu ceritanya. Jadi diminta Kalisadene ini dipindahin ke arah Banten. Oh, kali Cisadane ini depan sini ya? Ya, Bang ya? Oh iya. Oke. tolong katanya istilahnya waktu dikasih waktu semalam. Kalisadene ini jangan arah ke Tengtang, dipindahkan ke Banten. Oh, jadi arah aliran sungainya dirubah dalam waktu 1 malam. Nah, Itu adalah permintaan yang tidak mungkin. Nah, itu. Ya kan, itu satu-satunya cara biar membatalkan pernikahan. Nah itu Oke. makanya dibilang batu burut yang di tengah kali itu bekas bendungan itu. Oh, makanya di tengah-tengah situ ada batu itu. Batu. Iya. Waktu semalam itu istilahnya ya anak buahnya Raja Pajajaran, tentaranya itu istilahnya bekerja akhirnya sampai kagak lulus dikarenakan ibunya kan ada kentongan dipukul, ada apa dipukul gitu kan, akhirnya kambing pada bersuara, ayam pada kukuruyuk, akhirnya kan kesiangan jadi Digagalin. gitu Intinya supaya nggak ceritanya. jadi Iya, Supaya nggak jadi ya. gitu, akhirnya batal. Batal. Nah ceritanya Mas sampai tinggal di sini, saya juga istilahnya kurang tahu ya. Jadi semua orang yang datang kemari untuk nyari atau untuk apa, yang dipanggil Nyai Mas. Oke, mungkin boleh kita sambil lihat-lihat ke dalam kali ya? Boleh? Boleh ya Pak? Bang Andi? Boleh. Udah, kalau gitu boleh kita... Jalan di sini aja. Oh, lewat situ ya? Oh, lewat sana. Assalamualaikum. Oh, ini udah dibikin pintu jadi secara untuk orang keluar masuk datang juga nggak bisa sembarangan ya Pak ya? Iya. Harus dengan izin ya. Bang Andi, ini tadi tembus ke depan sana ya? Itu kan, ini udah lihat belum yang di situ? Masuknya kan ke sini. Saya lihat dulu ya, saya ceritain yang itu. Ini semua hal-hal yang menelur di sini semua. Oh iya. Yang di dalam Masih seru maksudnya? segitu banyaknya di dalam kalau naruh di sini semua. Ini hal. Biasa jadi tadi di depan, saya pikir tadi itu gerbang masuk ke gua pengantin, tapi ternyata ada 2 jalan ya, bisa langsung dari depan tadi kita berdiri atau dari samping. Intinya adalah ini bisa digunakan untuk tempat orang ziarah, menginap atau tidur di sini. Tergantung petunjuk. Kalau misalkan yang menginap di situ aja di dalam, itu kan di situ ada bangku pengantin, ada pelaminan, ada tempat kumpul, ada kamar pengantinnya ada. Di dalam? Ya ada. Nah kalau ini dulu nih kalau pengen tahu mah nih. Ini apa di di sini? Kalau ada tujuannya macam-macam kan namanya orang ya, tahu saya juga. Ini agak jorok dikit ya saya ngomong nih. Yang mana? Ini laki-laki. Nah ini dengkul. Yang mana nih? Yang ini dengkul, yang ini laki-laki. Nggak apa-apa. Nah makanya kalau orang istilahnya punya tujuan lain, apakah kan pengen tahu doang, pengen mandi gitu ya, ada tujuan lain. Ntar di sini kan bakar-bakar. Ntar misalkan kata yang di sini, kalau mau nginep ya di sini aja. Misalkan di dalam ya di dalam. Cuman kalau di dalam istilahnya prosesnya, walaupun ada keputusan tengah malam atau jam berapa, ya mungkin saya jemput pagi. Kalau di sini kan bebas. Oke, sorry. Petunjuknya sendiri siapa yang kasih tahu?
ada gitu. Bisikan gitu kan. Kan di sini mereka seperti meditasi tirakat gitu misalnya ya. Terus nanti ada informasi yang didapat gitu. Biasanya kan Oke, orang-orang untuk yang pastinya itu informasi dari siapa kan kita juga nggak tahu. Iya, makanya Tiap orang berarti beda-beda dong. tergantung niat dan perbuatan dan tujuannya apa. Kalau hati kita baik, kita bermaksud baik, pasti hasilnya juga baik gitu. Kalau yang enggak pasti dapatnya yang enggak juga. Sekarang yang ke dalam. Ya. Oke. Yuk. Kita balik lagi lewat sini ya. Mandi. Sini ya. Ini gerbang ini sekalian saya pasang belah sini apa ke belah sini dikenakan depan bolong, ditutup depan. Jadi kalau ini nggak ditutup, walaupun pasang gerbang ini tetap aja bisa masuk. Ini tujuannya saya tadinya untuk untuk sembahyang, apakah antar bawa alat-alat apa gitu taruh di sini. Gitu. Kalau ini. Oke. Ini kita lewat mana nih? Ini. Lewat sini. Oh, gerbangnya ada satu lagi. Iya. Awal pertama masuk ke sini nunduk. Ini gali tanah saya segini nih. Ini patung-patung ini asalnya nggak kelihatan nih. Nih. Nggak kelihatan patung-patung ini. Dikarenakan saya penasaran, saya semprot bersih-bersihin pakai alkohol. Akhirnya timbulnya ini. Yang kayak gini-gini ya. Nih. Nah ini nih ceritanya nih kata orang tua. Baunya agak kurang ini. Ceritanya ini tempat nyuci. Oke. Nah di sini awal pertama saya Wah, ini gede banget sekali ya. Nih tanah segini nih saya gali nih. Oh, berarti dulu itu kalau mau masuk ya Di sini nunduk. Ini tanah kan segini saya gali nih. Bekasnya. Ini bekasnya di sana. Nah Nih, oh wow. oke, ini bekas tanahnya dulu sebelum digali di menjadi sini tempat. ada tarikan tanah, licin apa, lumpur segini apa, kadang-kadang segini. Nih sampai sini. Lebih serem. Ini tempat pertapa, Fadi. Hah? Ini tuh tempat pertapa. Ini orang datang ke sini dulu yang zaman dulunya itu bertapa. Ada suatu tugas Iya, itu iya. akhirnya dia harus memperdalam salah satu ilmunya akhirnya pergi ke sini ya itu Untuk bertapa itu. bertapa ikhlas udah nggak mikir keakuannya itu melepas keakuannya itu di sini. Dia nggak mandi nggak, dia bener-bener yang kusyuk. Nah itu sampai mencapai titik seperti apa yang bisa dibilang orang sakti gitu. Sekalian ngomong nih saya kalau pengen tahu. Nah di Boleh sini sebelah sini gitu. Apa itu, Pak? nggak ada apa. Enggak, apa itu? Yang jatuh Biasanya apa? apa? Yang jatuh itu apa? Kotoran kelelawar nggak mungkin sekencang itu Ya, dong? Hah? Banyak pakai. Sini ya tempat. Kalau boleh dilanjutin sedikit tadi, Bang Andi, apa yang tadi ingin Bang Andi sampaikan ke kita tadi? ya zaman dulu ya sering orang
cowok sama cewek gitu ya, yang jarah kemarin. Cewek itu ya istilahnya dibikin media gitu. Jadi misalkan saya bawa media, jadi saya berhasil atau tidak berhasil, ntar media yang jadi masuknya ke perempuan. Perempuan ini hanya dipinjam raga doang. Misalnya masuk ke aku terus bilang. Iya, paham. Dipinjam raga doang ini mah. Dulu begitu. Oke. Udah mulai kebayang sih gue sebenarnya. Oke, Mang Handi, terima kasih nih kita udah dianterin sampai sini. Mungkin boleh kita melakukan penelusuran sendiri, saya sama Sarah. Saya juga ingin mencari sedikit komunikasi lah mengenai hal-hal yang ada di sini. Cuma pertanyaan sedikit sebelum Mang Handi nanti ke depan, ikan nggak mungkin ngasih. Ya, kotoran itu juga nggak mungkin sekenceng itu. Itu apa artinya? Ya, mungkin lah, udah pada paham itu masalahnya. Dijelasin aja nggak apa-apa. Mungkin saya mewakili penonton, jujur saya nggak paham. Masalahnya tadi kenceng banget. Ini logika saya berkata kalau ikan nggak mungkin seperti itu. Kalau kotoran kelelawar itu nggak mungkin cuma satu dan itu besar banget seperti batu. Kekuatan untuk mencerahkan air. Pokoknya waktu kita berbicara ya ada yang datang gitu. Cuman saya nggak banyak ngomong ya. Pokoknya ada yang datang itu tandanya gitu aja. Oke, kalau gitu Mang Handi terima kasih sudah menemani kita. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi. Mungkin Mang Handi boleh nggak apa-apa tunggu di depan dulu aja. Saya ke depan dulu ya. Ya, Mang Handi terima kasih Mang Handi ya. Kembali. Oke, udah mulai kerasa agak pusing sesat. Apa ya Pak dia? Tempat leluhur gitu. Tadi waktu bicara kan memang ada yang datang dari arah sana. Dan datangnya tuh jalannya juga seperti bukan air, jalan aja. Maksudnya dia berjalan di atas air gitu? Dia kayak dia nggak jalan tapi gimana sih? Jalan tidak menapaki air tapi ya kayak seperti melayang tapi di atas air gitu. Maksudnya aku hati-hati banget juga kan, nggak mau kurang ajar, nggak mau apa, karena ini kan tempat bersejarah ya. Maksudnya kan dulu memang dipakai beliau-beliau untuk bertapa gitu. Kalau yang agak negatif justru malah di luar sebenarnya. Oke, karena dulu ini dipakai untuk tempat bertapa yang energinya positif, justru di sini. Men, kotoran kelelawar nggak seberat itu, men. Lu mau kita jalan di atas air ini aja? Cetek gitu, balik jalan. Sarah mau tetap ikut? Apa mau stay sini? Enggak, aku mau ikut. Terserah gue. Yuk.
Di situ, Fat? Nggak ada ya? Nggak ada. Di sini tuh nggak ada juga. Ini kan gue sambil ngeliat ke bawah, Sar. Pak, itu lurus itu ke yang ada tempat duduk pengantin ya? Masih jauh. Oh, masih jauh. Gue udah ada di ujung. Fat, jangan terlalu jauh ya, Fadi. Hah? Fadi, jangan terlalu jauh. Ini ada 2 pintu sih, Sar. Iya, ini katanya yang menuju ke kursi pengantinnya itu masih jauh banget. Dan nggak harus merangkak. Sar. Tapi aku udah mulai nangkep sesuatu deh, kesan. Kamu rasanya beda nggak Fat di sini sama di sana? Apa sama aja? Bikin penasaran aja sih. Bikin penasaran. Tapi nyaman atau biasa aja kan? Nyaman gitu. Enggak terlalu nyaman, biasa aja. Bisa dibilang biasa aja. Saya tapi penasaran. lebih penasaran sih. Aku mulai sedikit demi sedikit kayak mungkin mendapatkan flashback gitu. Jadi kadang orang yang datang ke sini juga itu pasti ada seperti ada tantangannya. Sisi manusianya diuji. Jadi di gua itu salah satunya yang aku tangkap tadi agak ada itunya gitu. Jadi Oke, sebentar. niat baiknya itu apakah benar-benar atau enggak gitu. Kenapa? Hah? Kenapa sih? Hah? Hah? Pakai netshot aja deh, maksudnya biar coba udah netshot, gue liat ini bisa dibalik ya, gatel lah ke sana bisa, dapat nggak? Bisa. Kalau gue senterin bisa ya? Oke. Sekarang gue nggak berani lanjutin ke sana sih kalau nggak ada pencahayaan. Jujur di sana tadi gue ngeliat kayak ada 2 jalan, yang satu menurun, yang satu naik ke atas, yang satu gue ngeliat kayak ada tumpukan batu-batu gitu, cuman lu bilang gue nggak boleh lebih dari jangkauan lu gitu. Gue juga agak PR juga sih kalau misalnya harus kesana cuma berdua sama kameramen doang. Gitu. Oke, mengenai flashback yang tadi Sarah ceritain, jadi zaman dahulu orang ada yang kesini ketika mereka ingin bertapa atau apapun itu keinginan mereka, pasti mereka akan diuji, ya kan? Sama seperti halnya ketika kita menginginkan sesuatu, kita meminta terhadap Tuhan, pasti ada ujiannya. Mungkin hal itu juga yang dilakukan di sini gitu ya. Oke, apalagi nih yang lo dapetin, Sar? Kok makin banyak ya? Lo lihat nggak sih tadi gue udah ngecek berapa kali, nggak ada batu, nggak ada apa loh. Nggak ada batu, nggak ada kotoran kelelawar, nggak ada apa, maksudnya dia terlalu kenceng bentuknya. Gue nggak bisa ngeliat Sarah juga lagi. Sa, mau coba? Aku masih penasaran banget sih sebenarnya. Kenapa?
Nggak mau, Sarah udah mulai nggak beres nih. Gue takut kenapa-napa. Soalnya, iya, oke. Oke, kita keluar. Oke, kalau misalnya memang ada yang pengen komunikasi, ada yang pengen ngasih tahu kita, siapapun itu, lepasin aja, Sarah. Nggak apa-apa, lepasin. Oke, lepasin. Siapa? Ibu? Bukan. Siapa? Siapa ini? Siapa? Kuat banget, Sarah. Kuat banget. Hah? Oke, Sarah udah mulai panas banget tuh. Kenapa ditarik sih aku? Ada ini. Hah? Ditarik kemana? Hah? Ditarik kemana? Aduh, Rifat. Gimana nih? Iya, gue pegang. Gimana? Oke, kalau lampu kamera nggak datang, ambil lampu apa aja. Bawa aja dulu lampu apa aja, yuk. Sorry, Pak. Ya, terangin. Bentar, break dulu, bentar. Sarah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ada tempat duduk kasih, bisa duduk. Yuk, sini. Awas, kaki. Enggak, tadi Mang Handi kan sempat bilang waktu pas kita lagi ngobrol bertiga, kayak ada itu jatuh. Gue mikirnya bahwa itu kotoran. Gue akhirnya masuk ke dalam air, gue make sure di situ nggak ada batu, di situ nggak ada kotoran, di situ nggak ada apa-apa, dan ternyata benar nggak ada apa-apa. Ada yang hadir, ada 2 kali tuh, ada yang jatuh di dalam air itu. Nah habis gitu nggak tahu. Kalau gue jujur, gue ngerasain kayak penasaran aja gitu untuk masuk lebih dalam, tapi gue bingung. Gue harus kemana gitu, karena gue udah minta tolong Mang Handi untuk balik lagi ke depan gitu. Gue nggak tahu lewatnya lewat mana, tapi Sarah ngomong jangan jauh-jauh dari dia. Pas gue balik lagi udah mulai aneh. Kang Alam gimana posisinya tadi waktu kita masuk? Ngikutin di situ Di belakang? ya, di belakang. Hah? Masuk ke lorong yang sebelah itu tuh. Oh, pas kita masuk sana Kang Alam masih di situ. Oke, sosok apa yang Kang Alam lihat di situ? Sepertinya Mbak Sarah itu kedatangan penjaga seperti yang ada di sini. Bentar, break dulu, bentar. Sarah udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ada tempat duduk kasih, bisa duduk. Yuk, sini. Awas, kaki. Enggak, tadi Mang Handi kan sempat bilang waktu pas kita lagi ngobrol bertiga, kayak ada itu jatuh. Ya gue mikirnya bahwa itu kotoran. Gue akhirnya masuk ke dalam air, gue make sure di situ nggak ada batu, di situ nggak ada kotoran, di situ nggak ada apa-apa, dan ternyata benar nggak ada apa-apa. Ada yang hadir, ada 2 kali tuh, ada yang jatuh
dalam air itu. Nah habis gitu nggak tahu. Kalau gue jujur, gue ngerasain kayak penasaran aja gitu untuk masuk lebih dalam. Tapi gue bingung, gue harus kemana gitu. Karena gue udah minta tolong sama Andi untuk balik lagi ke depan, gitu. Gue nggak tahu lewatnya lewat mana. Tapi Sarah ngomong jangan jauh-jauh dari dia. Pas gue balik lagi, udah mulai aneh. Alam gimana posisinya tadi waktu kita masuk? Ngikutin di situ Di belakang? ya, di belakang itu Hah? masuk ke lorong yang sebelah itu tuh. Oh, pas kita masuk sana, Kang Alam masih di situ? Oke, sosok apa yang Kang Alam lihat di situ? Sepertinya Mbak Sarah itu kedatangan penjaga seperti yang ada di sini. Sepertinya Mbak Sarah itu kedatangan penjaga seperti yang ada di sini. Yang mana yang hadir terlebih dahulu, Kang Alam? Yang mana? Yang ini apa Ya, ini? ini tadi penjaga ini. Penjaganya kuat bukan banget. yang ini ya? Ini yang terakhir saya buat pas saya dapat gambaran seorang wanita cantik ini. Terus tiba-tiba wajah ini keluar di hadapan saya, terus coba saya scan secara langsung. Oke, ini penggambaran yang Kang Alam dapetin tadi. Ini ada seekor ular yang sangat besar. Cuma belum sempat saya buat. Ini penggambaran yang Kang Alam dapetin. Oke, Sarah tadi ngomong apa? Mau ke sana? Ke sana kemana? Ke sana kemana? Hah? Masuk lagi ke dalam? Enggak? Karena yang masuk pas kalian masuk itu keluar semua. Energinya keluar semua. Sarah mau kemana? Mau di sini aja? Oke, Kang Alam, nggak apa-apa, nanti saya panggil lagi. Oke, siap. Sarah, masih sama gue nggak? Aku mau istirahat dulu sebentar ya. Oke. Ada tempat untuk rebahan sebentar nggak? Disiapin dong bentar untuk Sarah. Rebahan apa gitu biar? Enggak, dulu, bentar aja. Matiin dulu deh, bentar. 1 menit, 1 menit. Enggak, bentar. Gue bakal coba ke dalam. Gue masih penasaran ada sosok apa yang ada di dalam sana. Kang Alam bisa nemenin saya nggak di dalam? Sekalian kita ngegambar yuk. Pas tadi gue bertiga nih sempet ada yang jatuh tadi ketika gue pastiin lagi nggak ada benda apapun di sini. Ketika gue jalan ke sana sendiri nih sama kameramen dong berdua, pas gue balik lagi ke sini, gue lagi ngomong sama Sarah ketika Sarah lagi menjelaskan tentang apa penggambaran dia dapat di sini, ada 2 plung, tapi nggak ada apa-apa di sini. Oke, Kang Alam, boleh tahu energi apa yang paling besar di sini dan makhluk apa yang ada di sini? Ular Ular. yang melingkari di area perairan ini. Kuat lah. Oke. Boleh saya tahu penggambarannya seperti apa bentukannya? Ini sempat udah saya lihat tadi. Sempat lihat yang ini ada. Oke, sebentar. Alam coba konsentrasi dulu, jangan dibawa ini dulu. Cuman kita doang di sini nih, sama kameramen dong. Selain ular ada apa lagi? Di sini ada satu benda tombak. Ya, tombak menyerupai itu. Ini gambaran asalnya seperti ini. Dari ujung sana
Ini sudah kelelawar. Tapi kayak ngetawain kita ya. Oh, ini penjaga pintu gerbang yang di sana. Oh ini, sosok ini. Ini yang Kang Alam lihat. Ya, Sosok besar ini yang melingkari air ini. cuman dia kadang merubah bentuknya menjadi seperti manusia. Sebentar, Dia tadi bisa saya ngeliat berubah-ubah. ada gambar di awal ketika ini. Ini penjaga sang putri yang Oh bukan, ya, bukan ular itu, karena dia sama-sama penjaga. pakai tombak. Iya, memang di sini ada beberapa benda yang sering di apa buat palang seperti itu tuh. Tameng. Semacam Apa? semacam tameng. Tapi dia ada ininya lagi di sini. Itu buat palang pintu gerbangnya beliau di sana. Oh. Nah, kayak gini nih tadi nih. Kayak gini nih. Sini deh, lihat. Nggak ada apa-apa pasti nih, gue yakin banget. Nggak ada benda apa-apa. Jangan jauh-jauh, Mas. Iya. Nih, ya. Nih, nggak ada apa-apa. Gua ini tuh tembus sangat jauh nih, Mas. Iya, Jauh. pasti. Tadi juga Mang Handi juga sempat bilang masih jauh banget ke dalamnya. Kang Alam, tadi Suara sempat melihat bahwa tempat ini sebenarnya pernah dijadikan tempat seorang petapa untuk bertapa. Betul. Ya, jadi memang energinya dulu sangat positif sekali. Sampai akhirnya terlalu banyak orang-orang zaman sekarang ini yang menyalahgunakan tempat ini sebenarnya gitu. Makanya energinya jadi kadang-kadang bercampur gitu. Tapi melihat kilas balik ke sejarah, tempat ini dulu menjadikan tempat orang-orang ketika ingin meningkatkan ilmu, ketakwaannya, betul. bukan ingin mencapai kesempurnaan, tapi melepaskan dunia istilahnya seperti itu. Itu bener nggak sih? Soalnya saya juga kurang paham sih sebenarnya. Saya coba masuk ke masa lalu semampu saya. Memang ada beberapa orang yang bertirakat di sini. Mau coba nggak? Kita jalan ke sana. Yuk, gue penasaran banget dari tadi sana. Sebentar, Mas. Kenapa? Berdiri di sini. Dia memakai baju putih perempuan. Ini. Hah? Gue nggak lihat apa-apa sih sebenarnya, cuman kita ikutin aja. Ini kita naik ke sana apa ke sini? Sini aja kiri bisa. Boleh. Aneh nggak sih? Di situ bau banget. Yang di sini nggak ada bau apapun. Terus kalau bau mah satu ruangan begitu mah sama dong. Bisa sorot ke depan sini. Beliau duduk di sini. Hah? Ini apa nih? Ini kayak tangga ya? Ini kenapa tapi kayak ada apa sih yang putih-putih ini? Jamur. Jamur. Coba kita lihat. Apa kalau melihat gambaran apa di sini? Ada sekilas tadi beberapa detik sosok laki-laki berduduk selah di sini. Masih ada apa udah? Sudah langsung tanya kembali. Jadi Masih kebayang nggak seperti apa? Kebayang. Boleh digambarin dulu Kebayang. sebentar? Ya. Oke pemirsa, Kang Alam tadi sempat mendapatkan sekelumit sosok di sini. Menunjukkan keberadaannya bahwa dia ada di sini. Tadi yang depan sih yang katakan Iya, Kang Alam permisi tadi. Betul. Kata beliau boleh masuk, akhirnya kita boleh masuk sini. Ada sosok pria yang baju putih ya tadi ya. Ya. Oke, duduk tadi di depan sana ketika kita dipersilakan masuk, duduk sini dan sekarang udah ya. Sarah kenapa? Nggak apa-apa. Hah? Cek, Fadi cek. Ini apa? Seperti ini. Beliau duduk di Tadi di sini ya, pakai baju putih. Ini sosok orang tua apa? Ini tua. sosok Dia, apa? petapa. Boleh dibilang besi ya, sebenarnya besi.
ikhlas. Tidak boleh dendam, ya, memaafkan. Ikhlas. Kadang kita harus sakit hati walaupun untuk kebaikan yang lain. Oke. Terbuka, tangan terbuka, belajar ikhlas. Paham gak sih? Paham gak sih? Iya nggak apa-apa, lanjutin. Paham gak sih gue? Paham. Lanjutin aja, lanjutin. Apa yang mau diomongin, lepasin aja, Sar, nggak apa-apa. Oke. Terbuka ini tangannya. Ikhlas. Ikhlas. Walaupun kadang kita harus menderita. Udah ya, aku disuruh masuk soalnya, Pak. Masuk kemana? Masuk kemana? Masuk lagi ke tempat tadi? Hah? Jangan. Hah? Ikutin aja. Aku masih punya badan. Aku masih punya badan. Aku masih punya badan, nggak bisa ke sana. Catat nggak tadi? Catat nggak tadi ngomong Dia apa? catat. Ngomong apa? Oke, Pak, kelas. Iya. tangan terbuka, ikhlas, semakin tinggi harus semakin merunduk. Itu seperti kita mengajarkan ilmu padi. Ya kan, semakin kita terbuka, kita harus semakin ikhlas. Apapun yang terjadi, maksudnya bisa seperti itu ya. Kemudian apalagi walaupun Kita sakit hati ya. Tersakiti tapi harus ikhlas. balik lagi ke ikhlas itu ya. Jadi intinya adalah pengorbanan. Apapun yang kita lakukan, ya kan, walaupun kita tersakiti, harus ikhlas. Ini energinya kuat banget terus terang dari tadi. Mencoba untuk fokus, mencoba untuk berbicara tuh sulit karena ada tekanan terus. Dan tadi waktu di dalam, waktu lampu mati itu ada yang narik, tapi nariknya itu kayak seluruh badan mau diangkat, tau nggak? Tapi muter kayak spiral masuk ke dalam spiral cahaya gitu. Tadi waktu pas gua ke dalam, Kang Alam seperti ngeliat sosok ular yang ngejaga di apa ya kita nyebutnya kolam kali ya. Ya kita nyebut kolam itu ada mungkin diputerin gitu. Tapi setelah kita masuk ke dalam, soalnya gue masih penasaran banget saat tadi gue coba untuk masuk ke dalam, cuman kan lu bilang jangan di luar pengawasan lu, cuman karena gue penasaran, gue tadi coba beraniin sama Kang Alam. Ada sosok pria kakek-kakek baju putih, seorang petapa ada depan pintu. Pas kita masuk sampai dalam, sempat lagi duduk terus hilang. Tadi sempat digambarin juga sama Kang Alam, cuman habis itu nggak tahu gue dipanggil sama tim, katanya lo ada komunikasi atau apa, makanya gue langsung cabut lagi keluar gitu. Karena nggak tahu kenapa kalau nggak apa-apa sih, maksudnya mau coba masuk gue nggak berani karena badan gue tuh yang kayak nggak bisa apa-apa. Gue sama Kang Alam juga sempet
Kayak Mati kejatuhan, enggak kejatuhan lagi. Plung. Langsung gue ambil, yuk kameramen satu saya ini gue liatin nih. Kagak ada batu, kagak ada apa. Kalam ada penggambaran apa Kang Alam ketika tadi Sarah mencoba berkomunikasi? Beberapa setelah kita observasi di dalam yang tadi sempat kita sebutin, penjaga kolam yang ada di sana tadi, kalau ini Mbak Sarah melihat banget yang ini Satu pertapa ya. karena tadi juga berusaha untuk memberikan pituah dan sepertinya tadi yang tadi itu Ada hubungannya dengan ada hubungan ini ya. aku ngeliatnya sosok perempuannya rambutnya panjang banget gitu ya, kainnya tuh dibebet aja apa sih seperti bebet Selendang gitu. selendang. Kayak orang-orang zaman dulu ya. Oh, lu tadi ngegambar Yang dari panjang. belakang ya? Saya ngambil dari samping pas lagi memberikan satu wejangan. Sebenarnya masih muda tapi cara dia menyampaikan sesuatu luas sekali. Cara menyampaikan sesuatu. Ya mungkin. Bijak, sangat bijak. Iya, iya. Nggak layaknya anak muda gitu. Oke, Geser yuk, oh tarik lagi nih. geser. Geser ke sana. Hah? Mau ikutin aja, Sar? Kita mau ikutin boleh? Keputer nih. Saya dapat. Iya, iya. Pak Iwan. Ini Sarah udah nggak kuat banget nih. Udah, ini muter banget nih badan. Oke. Coba. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang kita bertiga ingin mencoba melakukan pembuktian. Mungkin nanti Kang Alam dengan spesialitinya menggambarkan sosok apa yang Kang Alam lihat, dan nanti saya dan juga Sarah akan melakukan pembuktian sekaligus sambil penelusuran ke dalam juga ya. Oke, kalau gitu pembuktian kita mulai dari sekarang. Kita di sini aja. Ya nggak tahu ini. Ini apa yang harus gue lakuin, Sar? Pakai apa ini, bendulum? Penulung ya. Mungkin di sini. Bentar. Boleh disenterin ke ini gue nggak, Sar? Ini coba gue kasih diem ya. Sar, bisa ke depan ini kita center. Ini ada yang bakar menyan ya. Udah stop di sini tadi. Bisa berdiri. Oke, kita coba. Bisa lihat nggak? Biasanya dia akan berputar gitu. Oke, seru kalau awal kaget. Sar? Ada tarikan? Sedikit. Kayaknya nggak terlalu bisa punya kan. Kamu ditarik ke bawah ini. Ditariknya ke bawah. Ya, gue kerasnya ke bawah. Kalau mau masuk ke tubuh teman saya, kalau mau
sama kita, boleh kita komunikasi baik-baik. Tapi kita dikasih tahu ya, siapa kamu, nama kamu di sini. Asli, ini tangan gue, lu bisa zoom tangan gue nggak? Yang lengan gue udah diem banget demi narik ke bawah sama aku muter panjang narik ke bawah. Ampun, Bantai itu. Sampurasun karnun kahayang Prabu Silih. Siapa? Kenapa? Nur bati pacacaran pangaupan sewer. Ya udah, kita beres. Udah kita beres. Yuk, kita beres. Pulang. Iya pulang kami pulang. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar. Iya, udah. Udah. Oke, pemirsa Memburu Misteri, kayaknya kita udah nggak bisa lakuin lebih lama lagi, lebih dalam lagi. Intinya kita udah dapetin pesan yang tadi sudah disampaikan sama Sarah juga tadi. Kameranya boleh normal lagi. Saya mau ke Kang Alam, di mana sih? Dalam lagi. Kang Alam? Saya bangun. Oh ya, oke, itu Kang Alam. Sini, yuk, lu bangun. Oke, yuk, kita ke Kang Alam sebentar. Sini deh, lu jangan deket-deket pintu gua. Oke, sampai sini aja, Boy. Oke, Kang Alam boleh sedikit dijelaskan nih penggambaran apa nih yang Kang Alam dapat? Ini saya coba melukis dalam gelap gulita. Saya nggak tahu akan yang muncul itu apa nanti gambarnya. Saya hanya melihat sosok hitam besar di sini. Yang saya ingat itu dia membawa tongkat. Dia ada di sebelah sini, tepat di sebelah sini, dan tinggi sekali. Dan sebelah kiri ada seekor harimau. Ada 3 seekor harimau sebelah sini. Maung Bodas. Ada satu pesan yang diucapkan, tapi nggak tahu tadi sama siapa gitu. Ada pesan yang diucapkan dari Maung Bodas ini gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Kang Alam sudah menemani kita semua di sini. Sama-sama. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan. Sarah udah sampai kita kan? Udah. Ada yang ingin disampaikan? Itu tadi sih pesan yang dari Mati lagi lampu lo. Udah, it's okay. Apa biarin aja. Soalnya kita udah disuruh pulang juga. Oke, boleh. pesan dari tadi yang sempat berinteraksi, ya itu tadi apa sih, ikhlas, tangannya begini, ikhlas. Tangan terbuka, harus ikhlas. Harus belajar ikhlas. Belajar ikhlas, Memang oke. nggak gampang, tapi ya harus dicoba. Namanya Ya. hidup gitu.
itu sih, itu udah belajar ikhlas, itu udah buat kita semua seharusnya Paham lah ya. paham. Semakin tinggi, semakin menunduk. Oh ya, tadi Mungkin, semakin tinggi itu ilmu padi ya sebenarnya. itu, ya, Semakin seperti ilmu padi. berisi, semakin nunduk. Apa ya? Kalau bahasa Jawa kan eling gitu ya. Eling. Ingat, eling. Terus kadang walaupun kita sakit hati, tapi demi kebaikan, ya itu pengorbanannya. Ya, pengorbanan. Tapi itu ikhlas tadi kembali Ya, lagi. kembali lagi ke ikhlas ya. Berat ya malam ini, tapi bagus banget pesannya. Ya, pesan yang kita dapatkan itu ya. Mungkin itu saja pemirsa Memburu Misteri yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan tayangan ini juga bisa memberikan edukasi juga buat pemirsa di rumah, buat kita terutama yang ada di sini tim Memburu Misteri. Kalau begitu langsung saja kita pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Kang Alam. Selamat malam. malam.